Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran OTK Keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Utara. Untuk kali ini, Bu Lastri akan menyampaikan tentang APBD dan APBN. Kemarin kita mempelajari yaitu anggaran, bahwa anggaran itu adalah suatu perencanaan yang dilakukan sebelum hari hanya atau menjelang uang. Jadi di sini Guru akan menjelaskan tentang anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, kemudian fungsi, sumber penerimaan serta pengeluaran. Yang pertama, pengertian dari APBN dan juga APBD. Untuk APBN ini adalah anggaran ini diselenggarakan oleh terpusat yang diketahui oleh DPR di suatu daftar sistematis yang biasanya memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun yang dinyatakan dalam rupiah, dan ini harus dengan persetujuan DPRD. Kemudian APBD itu sendiri adalah bentuk pengeluaran keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah masing-masing. Jadi APBD ini bentuk pengeluarannya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Kemudian berikutnya adalah tujuan dari diselenggarakan APBN, yaitu untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Kemudian tujuan dari APBD itu untuk membiayai segenap kepentingan daerah dan mewujudkan desentralisasi keuangan daerah yang lebih baik. Jadi ada perbedaan di sini bahwa tujuan dari APBN itu untuk perekonomian nasional, sedangkan APBD itu untuk penyelenggaraan pengkoordinasian keuangan di dalam suatu daerah. Namun di sini saling terkait antara APBN dan APBD, karena APBN itu membawai APBD, jadi terselenggaranya kelancaran dari APBD itu akan membantu suatu APBN. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi. Fungsi dari APBN itu adalah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan pendapatan nasional. Dan di sini bahwa fungsi dari APBN ini adalah untuk menentukan suatu arah dari negara tersebut hingga mencapai stabilitas perekonomian. Kemudian fungsi berikutnya, fungsi dari APBD yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat suatu pengawasan kerja. Jadi untuk APBD ini untuk pengkoordinasian, jadi untuk mengkoordinasi kerja serta alat pengawasan kerja. Berikutnya adalah sumber penerimaan. Namanya saja adalah anggaran pendapatan dan belanja. Maka ada pendapatan, ada belanja, ada sumber penerimaan, ada pengeluaran. Sumber penerimaan ini untuk APBN ini bisa berupa pajak dan non pajak. Nah, pajak ini terdiri dari apa? Ada pajak dalam negeri, ada pajak perdagangan. Yang banyak di sini adalah pajak dalam negeri yang terdiri dari BPH, migas, non-migas, BPN dan BPSDN dan cukai. Kemudian APBN ini menerima sumber penerimaan itu dari non pajak seperti penerimaan sumber daya alam, juga bagian laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBM, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian sumber dari APBD itu terdiri dari pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Untuk pendapatan asli daerah itu bisa berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan
lain sebagainya. Kemudian untuk sumber penerimaan dari dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Demikian sumber penerimaan suatu APBN dan APBD. Jadi ini adalah pendapatannya. Kemudian ada belanja. Belanja diistilahkan adalah pengeluaran. Jadi ada pendapatan, ada penerimaan, serta ada pengeluaran atau pembiayaan. Yang di pengeluaran atau yang dibiayai oleh APBN itu terdiri dari belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada subsidi dan lain sebagainya. Sedangkan pembiayaan dari APBD itu ada sekaligus perhitungan anggaran, ada penerimaan pinjaman daerah, dan ada dana cadangan daerah serta hasil penjualan kekayaan daerah. Demikian sedikit materi yang diberi sampaikan. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran yang berikutnya. Di bab berikutnya kita ketemu lagi di bab berikutnya, yaitu bab 3. Insya Allah kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.